Kan tes, jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Makasih. Pas diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti Mas? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konfres di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak yang ini Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Untuk Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Amram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk. Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal,
Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari Tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas.
diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti Mas? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Oh, oke, siap. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga. Sehingga langsung didaftarkan. Termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu. Kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat. Kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. PUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 ada Pak ini. Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Untuk Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu tanya Pak Pram. Ya? Siap. Sim? Siapa? Anda boleh. Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur,
dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama. Ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Pas. Misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti Mas? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. 11 siapa Pak yang ini? untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah.
Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari Tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma di Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti Mas? Betul, langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada
pengumuman dulu konfes di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. Jam 11. Sebelah siapa Pak ini Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Kita harap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum, Bu Megawati Soekarno Putri, terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan.
Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya, sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? 11 siapa Pak yang ngurus? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, untuk Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media.
Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. Untuk DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti? Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Betul, langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar, karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 ada Pak ini Pak. untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Baru Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Olly saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Bendahara urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya.
kalau dari Pak Pem sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Olly Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Olly, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olly kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olly. Olly mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olly. Olly mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum, Bu Megawati Soekarno Putri, terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan
yang ditampilkan ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya, sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma di Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan. Termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu. Kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat. Kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konfes di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak ini? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, untuk Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli
Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti Mas? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak ini Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Untuk Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk. Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olly kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olly. Olly mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olly. Olly mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti? Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing.
Ya, sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat. Ya, nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Japil. Ya, nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan? Semuanya langsung didaftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Oh, oke, siap. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin sudah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat. Kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam Jam 11 ya Pak? Jam 11. siapa Pak yang ini? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Kita harap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Siapa? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui tangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Mereka pada Senin
Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung yang melakukan pendaftaran di KPU DPD daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama. Ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik sehingga nanti akan didaftarkan ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama. Pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma di Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Makasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti Mas? Betul, langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga sehingga langsung didaftarkan termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konfes di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 ada Pak yang ini Pak. Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Baru Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk. Waduh, mana saya tahu tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal,
Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari Tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas.
diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Oke, siap. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga. Sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu. Kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat. Kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Sama Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11. Sebelah siapa Pak ini? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, untuk Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Siapa? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Olly Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Olly, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olly kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olly. Olly mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olly. Olly mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur,
dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti Mas? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. 11 siapa Pak yang ini Pak? untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah.
Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari Tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung yang melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Jakarta juga? Ya sama. Ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama. Pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Betul, langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada
pengumuman dulu konfes di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. 11 ada Pak ini. Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Untuk Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan.
Ada pengumuman dulu atau langsung? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Pas. Ada kabar diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konfres di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak ini Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Kita harap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Siapa? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media.
Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. Jam 11 siapa Pak yang ini? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Olly saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Kita harap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja.
Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Olly Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Olly, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olly kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olly. Olly mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olly. Olly mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum, Bu Megawati Soekarno Putri, terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan
yang ditampilkan ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya, sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, makasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti Mas? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? 11 siapa Pak yang ngomong Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, untuk Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli
Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPU di masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas. Misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konfres di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak yang nunggu Pak? untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Baru Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan
calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olli. Olli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olli. Olli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera
Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya mesti balik? Kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Ada kabar misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Betul, langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Oke, siap. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan. Termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat. Kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konfes di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam Jam 11 ya Pak? 11 siapa Pak yang Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin.
Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung yang melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies sudah final. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangan ya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak yang nunggu? untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Siap. Sip? Siapa? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Olly Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Olly, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olly kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olly. Olly mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan.
Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari Tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik
kenapa Mas Anies saya Sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Makasih. Ada kabar misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Betul, langsung didaftarkan. Kalau didaftarkan. Semuanya langsung daftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan. Termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat. Kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. Jam 11. siapa Pak yang ini Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur,
Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. Untuk DKI udah final namanya, bukan Mas Anies sudah. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik? Kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Betul, langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan. Termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu. Kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat. Kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konfes di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak yang ini Pak? untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, untuk Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah,
KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari Tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies sudah final. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu,
kemudian Jakarta, Jawa Barat, ya ditunggu-tunggu rakyat kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Sama Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konfres di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11. Sebelah siapa Pak yang ngomong Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu tanya Pak Pram. Ya? Sip. Siapa? Anda boleh. Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang
itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. Untuk DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Pas. Misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Betul, langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar, karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? 11 siapa Pak yang ini Pak? untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya.
Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan Olli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari Tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Betul, langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak?
Jadi kita langsung liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya, Pak. Jam 11. 11 siapa Pak yang nunggu Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram kok. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya.
melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. Untuk DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas. Misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11. sebelah siapa Pak yang ngomong Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Baru Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Siapa? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media.
Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin sudah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak yang nunggu Pak? untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Olly saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Bendahara urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya.
Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Olly Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Olly, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olly kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olly. Olly mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olly. Olly mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum, Bu Megawati Soekarnoputri, terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan
yang ditampilkan ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. Untuk DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya, sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma di Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Pas. Misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Betul, langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak yang dulu Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Baru Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli
Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung yang melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies sudah final. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangan ya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konfres di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak ini? untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olli. Olli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olli. Olli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti? Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing.
Ya, sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat. Ya, nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya, nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya mesti balik? Kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Pas misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan. Termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat. Kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. Jam 11. 11 siapa Pak yang ngomong Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Baru Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Kita harap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin.
Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung yang melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya, bukan Mas Anies sudah final. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Japil. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Betul, langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar, karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa yang nunggu, Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, untuk Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk. Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada Tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan.
Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari Tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies sudah final. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Ada kabar
Misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Betul, langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan? Semuanya langsung daftar, karena pengumuman kan udah nomor 3. Oke, siap. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan. Termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Sama Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? 11 siapa Pak yang Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Kita harap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Siapa? Ada sore. Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Olly Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Olly, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olly kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olly. Olly mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olly. Olly mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat,
Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama. Ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama. Pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak sih DPR mesti balik? Kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas. Misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. Jam 11 siapa Pak yang ngomong, Pak? untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram kok. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah.
Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPU di masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaannya bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas. Misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada
pengumuman dulu konfes di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. 11 ada Pak ini Pak. Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan, berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum, Bu Megawati Soekarnoputri, terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan.
Ada pengumuman dulu atau langsung? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Betul, langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan. Termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu. Kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat. Kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konfres di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak yang Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media.
Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung yang melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangan ya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 ada Pak ini. Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Untuk Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Bendahara urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja.
Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Olly Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Olly, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olly kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olly. Olly mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olly. Olly mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono pulang. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung yang melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya, bukan Mas Anies berarti? Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena
tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya, sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik? Kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan. Termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu. Kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat. Kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konfes di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? 11 siapa Pak yang Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, untuk Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin
Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau langsung? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama. Ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan. Ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konfres di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak yang pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Untuk Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Siapa? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada Tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli.
Olli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olli. Olli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari Tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti? Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Japil. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing.
Ya, Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Ada kabar misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Betul, langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Oke, siap. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan. Termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat. Kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. Jam 11. 11 ada Pak yang ini Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi
seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti Mas? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konfes di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 ada Pak yang nunggu Pak. untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Baru Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli.
Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari Tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies sudah final. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin sudah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan
termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Sama Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11. 11 siapa Pak ini Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, itu Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Kita harap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Siapa? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat
pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 ada Pak yang ini Pak. untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Baru Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Kita harap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya.
Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung yang melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaannya bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Japim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak?
Jadi kita langsung liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. Jam 11. 11 ada Pak ini Pak. Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau ya ada kalkulasinya.
melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan. Termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat. Kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran langsung di KPUD aja. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? 11 siapa Pak ini Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Siapa? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media.
Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti? Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. Jam 11 siapa Pak ini? untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Olly saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja.
Tapi kalau dari Pak Pem sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Olly Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Olly, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olly kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olly. Olly mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olly. Olly mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum, Bu Megawati Soekarno Putri, terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama,
Ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik sehingga nanti akan didaftarkan ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama. Pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Japil. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, makasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Betul, langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga sehingga langsung didaftarkan termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 ada Pak ini Pak. Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Baru Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media.
Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama. Ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan. Ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaannya bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konfres di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran langsung di KPUD aja. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. Jam 11 ada Pak yang nunggu Pak. Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, untuk Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Olly saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Bendahara urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja.
Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Olly Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Olly, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olly kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olly. Olly mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olly. Olly mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum, Bu Megawati Soekarnoputri, terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama,
Ya, artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik sehingga nanti akan didaftarkan ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama. Pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya, sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Betul, langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga sehingga langsung didaftarkan termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. Jam 11 ada Pak ini Pak. Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media.
Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung yang melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaannya bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Japim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. Jam 11 siapa Pak yang nunggu Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Untuk Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram? Bukan. Bendahara urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak
sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sip. Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Olly Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Olly, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olly kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olly. Olly mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olly. Olly mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan
yang ditampilkan ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. Untuk DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya, sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Pas. Misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Betul, langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak yang ini Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli
Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma di Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya. Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas. Misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Betul, langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar, karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? 11 siapa Pak ini? untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan
calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olli. Olli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olli. Olli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau langsung? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya, bukan Mas Anies sudah final. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera
Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, Boleh tahu soal kemarin Pak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Ada kabar misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Oke, siap. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan. Termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat. Kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangan ya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. 11 siapa Pak yang nunggu Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Siap. Sim? Siapa? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi
Ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama. Ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. Untuk DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama. Pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Ada kabar misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Betul, langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan? Semuanya langsung daftar, karena pengumuman kan udah nomor 3. Oke, siap. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin sudah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak yang nunggu Pak? untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Kita harap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu tanya Pak Pram. Ya? Siap. Sim? Siapa? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal,
Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari Tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma di Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Ada kabar
diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Oh, oke, siap. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan. Termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? 11 siapa Pak ini Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sip? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur,
dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Apakah ada pengumuman dulu atau langsung? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. Untuk DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies sudah final. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Itu langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? 11 siapa Pak ini? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, untuk Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah.
Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari Tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPU di masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas. Misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin sudah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada
pengumuman dulu konfes di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. Jam 11. 11 siapa Pak yang nunggu Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Aduh, itu kan bukan perkara, urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Siap. Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum, Bu Megawati Soekarno Putri, terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan.
Ada pengumuman dulu atau langsung? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD, ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. Untuk DKI udah final namanya, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya, sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma di Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya. Boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Betul, langsung didaftarkan. Kalau langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar, karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano Karno. Oke. Akan ada pengumuman dulu konfres di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak yang ngomong? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Baru Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Berharap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media.
Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau? Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies sudah final. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nanti? Itu langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar. Karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangan ya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konfres di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. 11 siapa Pak ini? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, untuk Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Kita harap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja.
Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Olly Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Olly, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olly kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olly. Olly mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olly. Olly mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama,
Ya, artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. Untuk DKI udah final namanya Mas, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama. Pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya, sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak cerita Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin. Ya, terima kasih. Pas. Misalnya diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Betul, langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan. Semuanya langsung daftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak. Jam 11 siapa Pak yang ini? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Baru Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Kita harap urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sim? Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Oli Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Oli, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Oli kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Oli. Oli mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu, saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Oli. Oli mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media.
Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Oli mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung yang melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Apakah ada pengumuman dulu atau Ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan, ya tentu saja dengan berbagai instrumen kebudayaan yang ditampilkan, ataupun juga tema-tema yang diangkat oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kami digerakkan oleh semangat Trisakti Bung Karno. DKI udah final namanya, bukan Mas Anies berarti. Jadi pertanyaannya bukan siapa nama, pertanyaan bahwa semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi pengumuman serentak, maka pengumuman itu akan dilakukan di daerah masing-masing. Ya sama Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, ya nama-namanya dirahasiakan. Tapi tadi pas saya di DPR menyebut nama Mbak Risma di Jatim. Ya nanti kan itu kan berbagai aspirasi. Tapi yang diputuskan itu nanti akan diumumkan di KPU masing-masing. Ya, boleh tahu soal kemarin nggak ceritanya Mas dibalik kenapa Mas Anies saya sudah dijelaskan oleh Pak Jarod kemarin, ya. Terima kasih. Pas. Diumumkan dulu baru didaftarkan atau langsung didaftarkan nantinya? Itu langsung didaftarkan. Oh, langsung didaftarkan. Semuanya langsung didaftar karena pengumuman kan udah nomor 3. Semua udah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan semua kemarin udah dianggap pada gelombang ketiga, sehingga langsung didaftarkan, termasuk Jawa Timur juga ditunggu-tunggu, kemudian Jakarta, Jawa Barat ya ditunggu-tunggu rakyat, kita berikan. Bersama Pak Rano Karno pasangannya Pak ya? Rano. Oke. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11 ya Pak? Jam 11 siapa Pak yang nunggu Pak? untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, Jabar Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram Pak? Bukan. Karena urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja.
Tapi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram. Ya? Sip. Bendahara Umum PDI Perjuangan, PDIP, Olly Dondokambe mengatakan, partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Menurut Olly, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu Megawati dan diminta untuk mencalonkan calon gubernur DKI. Itu saja, kata Olly kepada tribunnews.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju Pilkada Jakarta. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja, ujar Olly. Olly mengaku tak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal, Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. Saya nggak tahu saya cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan Ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno, ucap Olly. Olly mengaku belum mengetahui pasangan Pramono, Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Itu nanti DPD, PDIP Jakarta, yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira ya, ungkapnya. Jalan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta terancam kembali gagal setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersedia maju diusung PDI Perjuangan. Ex-Gubernur Jakarta itu hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, bertolak dari rumahnya untuk menemui beberapa teman ngobrol. Anies meninggalkan kediamannya di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, ia terlihat mengenakan baju biru dan sempat menyapa sejumlah awak media. Saat itu dirinya mengatakan bahwa akan bertemu dengan beberapa teman ngobrol. Namun, Anies tak memberikan pernyataan detail siapa teman ngobrol yang ia maksud. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, Anies tidak menampik kemungkinan tersebut. Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan kepastian apakah Anies akan diusung di Pilkada Jakarta atau tidak. Namun Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambe menyebut Megawati sudah meminta Pramono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Pramono pun sudah bersedia maju di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini tadi selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, ya semua sudah dikerucutkan dan keputusan telah diambil. Karena ini juga ditunggu oleh masyarakat, maka nanti akan langsung dia melakukan pendaftaran di KPUD masing-masing, mengingat pengumuman yang sudah dilakukan 3 gelombang itu juga sekaligus mewakili daerah-daerah yang belum disebutkan. Ada pengumuman dulu atau ya ada kalkulasinya, melihat momentumnya, kemudian juga koordinasi dengan KPUD. Ada yang mendaftar besok, ada yang mendaftar pada tanggal 29, karena sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya sama, ya artinya seluruh sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti akan didaftarkan. Ya tentu